Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa jammilni ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa'atif qulubal alamina bi asrihim alayya wa albisni qawlan bisalmah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri nafsina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billah min hali ahli nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla an yakhthura. Al-hadits. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assaltukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du
ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beriringan salam mari kita limpah curahkan kehadiran alam insan pilihan Rasul akhir zaman, penutup para nabi, penutup para rasul, pemimpin semua makhluk, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta segenap umatnya yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya dan dijadikan sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatid, para kiai, para sepuh jadi sepuh, khusus para pengurus Masjid Al-Islah. Mudah-mudahan Allah memuliakan semuanya hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya, rasa takdim saya kepada hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, takhsis qudrat dan iradah yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana rutinitas kita setiap malam Senin diadakan kajian ilmu agama, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa hadir silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita terus dan terus untuk bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling pokok, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita selalu mensyukuri nikmat tersebut, baik nikmat iman, nikmat Islam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa memegang teguh dalam keislaman, bisa memegang erat dalam keimanan, hingga iman Islam kita bisa kita bawa sampai akhir hayat kita, sehingga kita digolongkan kepada golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu mensyukuri nikmat sehat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Amin. Sehingga kita bisa untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan modal takwa kita akan selamat, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat kelak. Dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia terlebih-lebih di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kepada kita sebagai golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah yang ketiga kalinya Al-Fakir dapat hadir di malam ini sebagai silaturahim, bukan untuk menggurui, akan tetapi kita belajar bersama. Saya juga masih belajar. Oleh karena itu mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal yang fadah. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wafatnya husnul khatimah, mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita tafsir Jalalain, tafsir surah Al-Baqarah bulan yang lalu sampai ayat 104. Kita lanjutkan di malam ini Al-Baqarah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ayyunzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ayat 105 dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Ma yawaddul ladzina kafaru, tidak menginginkan orang-orang kafir min ahlil kitabi, dari ahlil kitab, ahlul kitab, walal musyrikin, dan orang-orang musyrik, dari golongan apa? Minal arabi, dari orang-orang Arab. Apun ala ahlul kitab, ini diatapkan kepada lafaz ahlul kitab. Wa min lil bayat, dan lafaz min ahlul kitab itu adalah merupakan makna untuk menjelaskan. Min lil bayat ayyunzala alaikum min khairin mir rabbikum, diturunkannya kepada kamu min khairin, sesuatu kebaikan, zaidatun, ini sebagai tambahan. Wahyin ialah wahyu. Dari siapa? Mir rabbikum, dari Tuhan. Hasadan lakum, karena semata-mata hasud kepada kamu. Wallahu yahtassu
bi rahmatihi may yasha. Dan Allah menentukan untuk diberi rahmatnya, ayat nubuwatihi, yakni kenabiannya, menentukan untuk diberi rahmat kepada siapa? Mayyasha, siapa yang dikehendakinya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak, maka tentu akan terwujud. Allah menghendaki kita agar kita menjadi orang kaya, akan terwujud karena sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah belum menghendaki, walaupun kita ikhtiar kemana-mana, berusaha kemana-mana, bisnis itu dan ini kemana-mana, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum berkehendak, maka tidak akan terwujud. Maka ketika kita ikhtiar, ketika kita usaha, ketika kita bisnis dan sebagainya, jangan sekali-kali kita berharap untuk minta kaya. Mintanya apa? Mintanya kepada Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dihendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa berbagi, mengeluarkan zakat. Coba, supaya kita bisa berbagi kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kira-kira kalau orang yang mengeluarkan zakat, apakah golongan orang fakir, apakah golongan orang kaya? Golongan orang kaya, kan begitu. Ya. Itu. Jadi mintanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita supaya kita bisa berbagi dengan zakat itu, supaya kita bisa berbagi dengan kita mengeluarkan zakat. Banyaknya kita berbagi dengan mengeluarkan zakat, berarti banyak kekayaan kita, kan begitu. Jadi berkehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis kalau kita ikhtiar, kemudian kita bisnis itu, bisnis ini dan sebagainya, kemudian ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang kaya, pasti kaya. Begitu. Ya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah mempunyai karunia yang sangat luas. Wallahu wasi'un alim. Dalam ayat lain, Allah memiliki karunia yang sangat luas. Walamma ta'anal kufaru fin naski, dan ketika orang-orang kafir mencela Nabi bin naski dalam hal nasah ayat, wa qalu, mereka berkata, kalau dalam Al-Quran ada kalimat Nabi itu insirotnya, kata dalam ilmu mantek itu insirotnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, mereka berkata, inna Muhammadan ya'muru ashabahu yawma bi amrin wa yanha anhu godan nazar. Mereka pada berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad
memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya al-yauma, pada hari ini, biamrin, dengan satu perintah, wa yanha anhu godan, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangnya godan pada besok harinya. Kalau Nabi kan perintah Nabi itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan sesuatu, otomatis Nabi memerintahkan lagi kepada para sahabatnya. Kemudian di hari esoknya Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melarang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nabi akan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melarang berbuat sesuatu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada berkata demikian. Jadi kalau bahasa kita itu Nabi Muhammad itu bimbang. Kalau bahasa kita itu begitu. Hari ini memerintahkan, besok melarang. Padahal Nabi Muhammad SAW melarang atas perintah Allah Subhanahu wa taala, memerintah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad adalah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma nansakh min ayatin aw nusiha aw nansakha, boleh dibaca nansakha, boleh dibaca nusiha. Dalam Al-Quran memang aw nusiha. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam taqlam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin, ma ini huruf syar'iyah. Ma nansakh, maka turunlah ayat ini, ayat yang mensalin, yang kami nasahkan, ayat nuzil hukmaha, artinya kami hilangkan akan hukum-hukumnya, imma ma'alaf biha aula, baik itu beserta lafadznya ayat, aula, atau tidak beserta lafadznya ayat. Ada yang dinasah itu lafadznya, ada yang dinasah itu maknanya. Wa fi qira'atin, dan pada sebuah qira'at, satu ilmu qira'at bidominun min ansakho nusik, ansakho nusikhu bidominun ayat murka, artinya kami perintahkan kepada engkau, au jibrila binasihat, atau kepada Jibril untuk menasahnya, untuk mensalin, au nansakha, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, ayat akhirha, kami mengakhirkan kepadanya, fala nuzil hukmaha wa narfa tilawataha au muakhirha fil lauhil mahfuz. Lalu kami tidak menghilangkan hukum ayat itu, wa narfa tilawataha, sedangkan kami mengangkat bacaannya ayat itu. Lafadznya diangkat tapi maknanya tidak, gitu.
au muakhirha, atau kami mengakhirkannya, mengakhirkan kepadanya fil lauhil mahfud, pada lauhil mahfud. Wa fi qiraatin, dan pada sebuah qiraat bila hamzin, tidak memakai hamzah, minan nisyani, dari kata nisyan, ay nusikaha au nansaha, ay nusikaha, tidak pakai hamzah, atau namsa au namsaha, yang tadi begitu ya. Ada au nusiha, ada yang baca au namsaha. Dalam satu qiraat tadi tidak dibaca hamzahnya, au namsa au namsikaha au nusikaha, ay namhuha, artinya kami menghapus min qalbika, ayat itu dari hatimu. Wa jawabu syarti, dan jawab syarat ma, tadi kan ma syartiyah. Jawabnya apa? Na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Ketika Allah menyalin makna ayat dalam satu ayat yang awalnya mungkin kemanfaatannya sedikit, disalin, diperintahkan oleh Allah untuk mensalinnya, disalin maknanya, disalin maknanya agar lebih baik, lebih banyak manfaatnya, lebih baik, lebih banyak manfaatnya. Na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Ay anfa'a lil ibad, yang lebih bermanfaat bagi hamba-hambaku, bisuhulati, dalam kemudahannya, au kathratil ajri, atau dalam banyaknya pahala. Yang awalnya mungkin sedikit pahalanya, disalin lafadznya atau maknanya sehingga menjadi banyak pahalanya. Begitu. Itu ayat yang disalin, yang disalin. Jadi Allah mendatangkan yang lebih baik daripada sebelumnya. Allah mendatangkan yang lebih bermanfaat dari sebelumnya bagi hamba-hamba. Allah itu memudahkan, ya, tidak mensulitkan. Allah itu memberikan kemudahan, tidak memberikan kesulitan kepada hamba. Ujian yang Allah berikan kepada manusia itu sesuai dengan kemampuan pribadi, sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak dimampukan oleh Allah SWT, tidak mungkin Allah memberikan yang musibah dengan yang seberat. Untuk apa? Untuk mendatangkan yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, sehingga tinggi derajatnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Au mithliha, atau yang sebanding dengannya, tidak lebih daripada itu, yang sebanding. Bit taklifi wa thawabi, baik dalam taklif pembebanannya, wa thawab, dan dalam pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam, tidaklah kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu.
Wa minhu an-nashu, dan di antaranya ialah menasah ayat, wa tabdilu, dan menggantinya, wal istifhamu, dan istifham ini lit takrir, untuk menetapkan. Kemudian ayat berikutnya, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Alam ta'lam, tidaklah kamu mengetahui, annallaha lahu mulkus samawati wal ardh, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kerajaan langit dan bumi. Yaf'alu fiha ma yasha, Allah Subhanahu wa ta'ala mengerjakan di langit dan di bumi ma yasha, apa saja yang dikehendakinya. Apa saja yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terwujud. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir, dan tidak bagimu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ay ghairihi, yakni selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min waliyyin wa la nasir, min di sini min zaidah. Lafaz min ini minnya zaidah. Waliyyin artinya pelindung. Ay yahfadukum, artinya yang melindungi kamu. Wala tasir, maupun seorang penolong. Allah Subhanahu wa ta'ala yang melindungi kita, yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamna'u adzabahu ankum in atakum, yang menghalangi siksaannya dari kamu in atakum, jika azab itu datang kepada kamu, yang dapat menghalangi azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? In atakum, jika azab itu nibat kepada kita. Wa nazala lamma sa'alahu ahlu Makkah, dan turun ayat berikut ketika dipinta Nabi oleh siapa? Ahlu Makkah, oleh ahli Makkah, ayyuwasi'aha, agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melapangkan rezeki ahli Makkah. Wa yaj'ala Safa dhahaban, dan menjadikan gunung Safa untuk menjadi emas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh ahli Mekah, oleh orang-orang Mekah, untuk supaya ahli Mekah itu pada kaya, supaya Safa, gunung Safa yang biasa kita dipakai untuk ibadah haji, zahaban, supaya menjadi emas. Turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah
turiduna turiduna, bahkan apakah kamu menghendaki antas alu rasulakum, untuk meminta kepada rasul kamu, kama suila Musa, seperti telah dipinta kepada Nabi Musa. Aisa'alahu qaumuhu, ialah telah meminta kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam min qablu, pada zaman dahulu. Min qaulihim, ialah kata mereka kaum Nabi Musa, arinallaha jahratan wa ghayra dzalika, perlihatkan Allah kepada kami. Kaum Nabi Musa itu seperti itu, minta diperlihatkan Tuhan, minta diperlihatkan kepadanya Allah SWT, jahratan, dengan nyata, wa ghayra dzalika, dan yang lainnya. Itu begitu luar biasa permintaan kaum Nabi Musa ya. Luar biasa. Makanya luar biasa orang-orang yang beriman zaman sekarang ya. Luar biasa keimanan zaman sekarang. Tidak pernah melihat Nabi, tidak hidup bersama Nabi, tapi kita beriman, percaya akan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Ya, luar biasa keimanan. Itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang menukar akan kekafiran dengan keimanan, ayat hubbu badalahu bitarkin nadri fil ayatil bayyinat, artinya mengambil kekafiran sebagai pengganti iman. Alhamdulillah, subhanallah, bitarkin nadri, dengan mengabaikan melihat fil ayatil bayyinat, pada ayat-ayat yang terang, yang jelas, waqtarafi ghairiha, serta memilih selain ayat, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Ay akhta at-tariqal haqq, yakni sesat dari jalan yang benar. Wasawa'u fil asli al-wastu, makna sawa itu pada asalnya ialah yang tengah-tengah, sesat dengan sesat-sesatnya. Maka alhamdulillah kalau zaman sekarang maka menanyakan, coba perlihatkan kepada saya baru saya beriman. Luar biasa kaum Nabi Musa alaihissalam. Faqad dhalla sawa'as sabil. Nah, sampai ayat 108 ya, sampai 108. Hadirin jamaah rahimakumullah, berhubung waktu sudah masuk isya ya, mungkin untuk kajian malam ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini ada hikmah dan manfaatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa, dijadikan umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita tutup kajian dengan munajat, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran ya rabbana lakal hamdu kama
sultanik. Allahumma lakal hamdu bikal faraj wa ilaikal mustaqam wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunafa'u ya Allah wa taqdirana biha jami'al hajat ya Allah wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayatin jami'al khairat fil hayati wa ba'dana ala kulli syai'in. Allahumma inna hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi masalatu. Allahumma inna hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi masalatu. Allahumma inna hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi masalatu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan mardiyan wa la tu'adibun alaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah Allah, saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada katakan yang salah di semata-mata perbuatan saya pribadi, apabila katakan yang benar di semata-mata hidayah Allah SWT. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, amin ya Allah ya Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.